Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Martini SPD SD CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 29 Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian usaha yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan belajar individu murid. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus pertama memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid tersebut, guru harus memahami 3 aspek. Di antaranya adalah: pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness itu meliputi pada tahap ini, guru diharuskan untuk melakukan penilaian pengetahuan awal murid dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Pada tahap minat murid, guru harus mengetahui pengertian minat itu sendiri apa. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat setiap murid itu pasti berbeda-beda. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Ini berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan berdasarkan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, guru harus mengamati perilaku murid. Yang kedua, guru harus membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang ketiga, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnosis. Yang keempat, mengidentifikasi pengetahuan awal, melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, dan yang keenam, komunikasi dengan guru yang sebelumnya. Adapun strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Kontennya adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses, kegiatan yang bagaimana murid memahami, memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Proses seperti apa yang perlu disiapkan agar guru mengetahui bahwa setiap murid belajar apakah bekerja secara mandiri Diferensiasi produk membuktikan yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya. Yang pertama yaitu modul 1.1 dengan modul 2.1. Filosofi pembelajaran PhD yang menyatakan bahwa pembelajaran harus berpihak pada murid. Ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi yang berusaha memenuhi kebutuhan murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Modul 1.2 dengan modul 2.1, keterkaitannya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Seorang guru penggerak harus berpihak pada murid,
mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Yang terakhir adalah keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah, maka akan membentuk suatu budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas. Selain itu, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan membentuk suatu lingkungan positif di sekolah. Hal ini yang pada akhirnya akan melahirkan suatu disiplin internal dalam komunitas belajar. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia.